harga minyak dunia kembali naik tajam. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasar energi global kembali dihantui kekhawatiran gangguan pasokan minyak. Penyebab utamanya adalah Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menjadi urat nadi distribusi energi dunia, kini kembali mengalami gangguan. Jika situasi terus memburuk, dampaknya tidak hanya dirasakan negara-negara produsen minyak, tetapi juga bisa memengaruhi harga BBM, inflasi, hingga perekonomian global. Lalu seberapa serius ancaman terhadap pasokan energi dunia? Dan mengapa Selat Hormuz begitu penting bagi pasar minyak internasional? Pada perdagangan Jumat, 10 Juli 2026, harga minyak dunia melanjutkan penguatannya. Minyak Brent naik 0,3% ke level 76,54 US dolar per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI menguat menjadi 72,17 US dolar per barel. Secara mingguan, kenaikannya bahkan lebih signifikan. Brent diperkirakan mencatat kenaikan sekitar 6% dalam sepekan, sedangkan WTI naik sekitar 5%. Kenaikan ini terutama dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap keamanan jalur distribusi energi global di Timur Tengah. Menurut analis pasar minyak dari Vanda Insights, Vanda Nahari, pasar masih memasukkan premi risiko yang besar ke dalam harga minyak karena lalu lintas melalui Selat Hormuz belum kembali normal. Ketidakpastian mengenai kapan jalur tersebut bisa beroperasi penuh membuat investor dan pelaku pasar tetap waspada. Mengapa Selat Hormuz begitu penting? Sebelum konflik pecah pada akhir Februari lalu, sekitar 20% pasokan minyak dan gas harian dunia melewati jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut. Artinya, 1 dari 5 barel minyak yang diperdagangkan di dunia bergantung pada kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz. Ketika aktivitas pengiriman terganggu, pasar langsung khawatir pasokan energi global akan berkurang. Akibatnya, harga minyak cenderung naik karena risiko kelangkaan pasokan meningkat. Data pelacakan kapal menunjukkan kapal-kapal pengangkut gas alam cair atau LNG masih melintas di kawasan tersebut. Namun volume lalu lintas harian secara keseluruhan mengalami perlambatan dibandingkan kondisi normal. Inilah yang membuat pasar energi tetap berada dalam mode siaga tinggi. Kenaikan harga minyak juga dipicu oleh memburuknya situasi keamanan di Timur Tengah. Pasukan Iran dilaporkan menyerang infrastruktur militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk sebagai respons atas serangan AS ke wilayah selatan dan timur Iran. Aksi saling serang tersebut semakin memperlemah gencatan senjata yang sebelumnya sudah berada dalam kondisi rapuh. Situasi menjadi semakin sensitif setelah media Iran melaporkan adanya sejumlah ledakan di wilayah selatan negara itu, termasuk di Bushehr yang merupakan lokasi salah satu fasilitas nuklir Iran. Perkembangan ini membuat investor khawatir konflik dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih luas terhadap infrastruktur energi kawasan. Namun di tengah ketegangan tersebut, masih ada upaya diplomasi yang berlangsung. Reuters melaporkan bahwa negosiator dari Qatar berada di Iran untuk bertemu dengan para pejabat setempat guna membantu meredakan konflik dan membuka ruang dialog yang lebih luas. Kabar ini sempat menahan laju kenaikan harga minyak karena memberikan harapan terhadap penyelesaian diplomatik. Konflik terbaru AS dan Iran tidak hanya memengaruhi harga minyak saat ini, tetapi juga mengubah proyeksi pasar energi ke depan. International Energy Agency atau IEA sebelumnya memperkirakan pasar minyak global akan mengalami surplus pasokan pada tahun mendatang. Namun meningkatnya ketegangan geopolitik membuat perkiraan tersebut mulai dipertanyakan. Gangguan distribusi di Selat Hormuz berpotensi mengurangi pasokan yang tersedia di pasar internasional. Selain itu, IEA juga memangkas proyeksi produksi minyak Rusia. Penyebabnya adalah serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia yang turut memengaruhi kapasitas produksi negara tersebut. Dengan dua sumber risiko besar yang muncul secara bersamaan, pasar energi kini menghadapi ketidakpastian yang jauh lebih tinggi dibanding beberapa bulan sebelumnya. Di tengah kekhawatiran pasar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencoba meredakan kecemasan. Trump mengatakan dirinya tidak yakin perang besar akan kembali terjadi dan menilai situasi kemungkinan dapat berakhir dalam waktu relatif cepat. Selain itu, pasar juga merasa sedikit lebih tenang karena pemerintah AS belum menyasar infrastruktur energi Iran dalam operasi militernya. Menurut analis komoditas ANZ, Daniel Hines, keputusan tersebut membantu mengurangi risiko gangguan pasokan minyak yang lebih besar. Namun demikian, perlambatan arus pengiriman melalui Selat Hormuz tetap menjadi faktor yang membatasi potensi penurunan harga minyak. Kenaikan harga minyak bukan hanya persoalan negara-negara produsen energi. Harga minyak yang lebih tinggi dapat berdampak pada biaya transportasi, logistik, industri manufaktur, hingga harga barang dan jasa di berbagai negara.
Jika kenaikan berlangsung dalam waktu lama, tekanan inflasi global berpotensi meningkat. Karena itu, perkembangan konflik di Timur Tengah saat ini menjadi salah satu faktor yang paling diperhatikan oleh investor, bank sentral, pelaku usaha, dan pemerintah di seluruh dunia. Bagi masyarakat, kondisi seperti ini penting untuk dipantau karena pergerakan harga minyak seringkali berpengaruh terhadap harga energi dan biaya hidup sehari-hari. Bagi pelaku usaha, pengelolaan biaya operasional dan efisiensi penggunaan energi menjadi semakin penting ketika harga minyak bergerak naik. Sementara bagi investor, perkembangan geopolitik, kondisi Selat Hormuz, serta kebijakan negara-negara produsen minyak perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pasar saham, obligasi, nilai tukar, hingga harga komoditas dunia. Situasi masih sangat dinamis. Karena itu, mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi dan terpercaya menjadi langkah terbaik untuk memahami arah pergerakan ekonomi global ke depan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.